Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas DC pinjol ancam bunuh nasabah. Ngeri ini. Sudah di luar dari urusan menagih nasabah. Bagaimana ancaman-ancaman tersebut diterorkan kepada nasabah? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun berada tentunya kalian tetap sehat ya, tetap kuat, stay strong, keep strong di dalam situasi yang tidak menentu, situasi gagal bayar yang mungkin bagi sebagian nasabah ini situasi yang paling sulit, yang paling sukar dalam hidupnya sehingga mereka sulit untuk mau gimana lagi nih dengan situasi seperti ini. Tapi insya Allah kalian akan segera lepas dari masalah jeratan pinjol baik legal maupun ilegal ini. Teman-teman, seperti biasa mengawali video saya selalu berdoa ke kalian, ya Allah bebaskan dan lepaskanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa kemalangan dalam masalah gagal bayar pinjaman online. Keluarkan mereka dari jeratan-jeratan pinjol laknat seperti ini ya Allah. Dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu ya Allah agar mereka segera dapat menyelesaikan hutang-hutang pinjaman online ini dengan segera. Jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Tolak mereka dari rezeki yang haram yang bukan daripadamu ya Allah. Ya Allah permudah segala urusan mereka, permudah segala urusan dalam mengais rezeki, urusan dalam pekerjaannya, dalam ikhtiarnya Allah. Berikan mereka kelancaran, berikan mereka kemudahan dan berikan mereka keberhasilan ya Allah. Dan berikan juga mereka kesehatan agar selama mengais rezeki, selama beraktivitas untuk menjemput rezeki, mereka tetap ada dalam ridho-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, tak terasa ya banyak sekali video-video saya yang terus-menerus ingin memotivasi Anda semua. Memotivasi saat Anda berada dalam titik yang paling parah. Titik ketika kalian sudah tidak sanggup lagi mengerjakan apapun. Sudah tidak fokus lagi berpikir. Tidak tenang lagi hatinya. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Insya Allah saya selalu hadir untuk menemani kalian, memberikan tips-tips dan solusi-solusi agar kalian tetap situasinya tenang dan kondusif. Kali ini saya mendapati aduan dari salah seorang yang kebetulan adalah teman saya sendiri ya. Jadi dia itu diancam akan dilakukan pembunuhan, diancam keluarganya, diancam ke istrinya akan dilakukan pembunuhan. Bahkan kalimat-kalimatnya sungguh sangat tidak wajar dan memang ini udah di luar batas. Simak ya seperti apa nanti videonya, tapi sebelumnya seperti biasa kasih support saya teman-teman untuk saya tetap membersamai kalian dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang saya upload. Setiap harinya ada 2. Insya Allah kalian langsung dapat di HP Anda dan tidak usah cari-cari lagi notifikasinya, langsung kalian bisa klik dan nonton deh. Oke teman-teman, seperti tadi yang saya janjikan bahwa tadi teman saya ini mengadukan masalahnya ya. Jadi saya tanya, ini sebenarnya dari pinjol mana? Makanya saya tidak pampang di judul karena tidak ada satupun dari si DC ini memampangkan bahwa itu adalah dari pinjol mana. Jadi dia tidak berani, dia hanya mengancam saja. Tapi menurut pengakuan dari nasabah ini itu adalah dari pinjolnya. Jadi dia itu hanya hutang di pinjol resmi, yaitu ada kami dengan isi cash. Jadi tidak ada lain, tidak ada yang lain. Jadi hanya itu 2 gitu kan. Tapi dia juga tidak tahu ini dari mana gitu kan. Tapi sepengetahuan dia tidak pernah berhutang dimanapun, hanya ada di 2 aplikasi ini, yaitu ada kami dan isi cash. Ya, jadi kalau saya tidak bisa menyatakan bahwa oh ini yang mengancam adalah ada kami. Pengakuan si nasabah adalah bahwa nasabah itu hanya berhutang di ada kami dan diisi cash. Seperti apa nih? Ngeri banget. Ngeri ya ancaman-ancamannya sudah seperti ini. Benar-benar ini harusnya pemerintah sudah turun tangan ini. Nggak bisa membiarkan seperti ini terjadi. Walaupun memang sebenarnya ancaman-ancaman ini ya belum pernah terbukti ya. Belum pernah ada yang namanya nasabah dibantai seperti itu, nasabah langsung dilakukan pembunuhan, lakukan penganiayaan, dan emang tidak pernah terjadi. Tapi kalau misalnya seperti ini dibiarkan, ini akan menjadi bibit-bibit keresahan
ketakutan yang muncul di tengah masyarakat. Masyarakat sedang stres dalam kondisi gagal bayar, lalu mereka ada intimidasi lain di luar daripada masalah tunggakan atau masalah gagal bayar. Ini sudah mengancam loh, sudah melakukan pengancaman. Kita lihat ya, seperti apa, seperti biasa, saya akan tampilkan di sebelah. Nah, ini nih ya, tampilkan di sebelah. Saya bacakan langsung ya. Gini bos, ya lu camkan di otak kau biar bergerak badan kau, demi Allah, la ilaha illallah. Dia malah membawa nama Allah ya, demi Allah, la ilaha illallah, malah membawa nama Allah ini. Dimanapun lu berada, selama barang itu belum balik, saya jamin hidup lu gak akan pernah selamat. Camkan itu di keluargamu. Lu siapkan semua keluarga di rumah, sore ini kami gerak semua. Membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa nama Tuhan yang Maha Suci atas tindakan-tindakan pengancaman. Ini udah terlalu ini. Udah keterlaluan. Udah kurang ajar. Ini bukan DC lagi, ini setan ini namanya. Saya sebut ini setan namanya ya. Apapun bentuknya ini setan. Saya nanti akan pampangkan nomor handphonenya, silahkan. Kalian orang-orang yang merasa tidak senang sudah dibawa-bawa nama Allah dalam ancam-mengancam seperti ini, silahkan. Nanti saya akan pampangkan nomor handphonenya ya di video ini. Lalu, jadi lu milih anak dan orang tua lu, tombak kemaluan mereka di depan muka lu. Lihat aja, gue pastiin akan lari telanjang di jalan. Sampai seperti ini. Ya. Lalu, oh jadi lu yang udah libatin orang lain di sini, lihat aja malam ini keluarga dan bapak ibu lu, gue bikin gantung diri. Masya Allah. Lalu ini ya, nih malam ini keluarga dan orang lu target berikutnya. Jadi dia memampangkan orang yang sudah meninggal. Ini saya blur ya, karena tidak boleh ya melanggar komunitas di YouTube. Jadi ini lehernya sedikit ya terluka lah gitu kan, orang korban pembunuhan seperti ini. Sampai seperti itunya. Dan saya langsung tanya saat itu ke teman saya. Jadi saya tanya, parah ya? Jadi pinjam di mana aja? Saya tanya kan, yang seperti tadi saya di awal video saya tanyakan. Cuma 2 aja Pak, yang pengen saya laporin itu katanya kan. Iya makasih Pak Jamal, tapi nomor yang mereka pakai beda-beda dan tidak tahu juga dari pihak isi cash atau ada kami. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi si nasabah ini hanya ada isi cash dan ada kami. Tapi kalau yang kirim gambar orang mati itu, dia kirimnya ke WA istri saya Pak. Tagihan saya itu hanya 1 jutaan Pak, tapi mereka coba ancam bunuh keluarga saya. Hanya 1 jutaan, tapi mereka melakukan pengancaman sebegitu gilanya seperti ini. Teman-teman, mau saya pampang ya nomor handphonenya sekalian. Ini nih teman-teman. Nah, kalau mau lihat, ini nomor handphonenya. Orang yang mengancam atau melakukan pengancaman 0812 4274 3591, lalu 0812 4272 7995, lalu 0813 4815 7948. Sampai seperti ini. Kurang ajar sekali. Sampai melakukan pengancaman terhadap seseorang hanya menunggak 1 jutaan saja. Lalu mereka mengancamnya seperti ini, mau melakukan pembunuhan. Ini adalah sesuatu yang di luar dari norma-norma dan kepatutan yang ada, dan ini bukan lagi pembunuhan, tapi ini meresahkan. Tapi teman-teman semua perlu diingat bahwa apapun ancamannya, apapun kalimat-kalimat mengerikan seperti apapun, bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, hal ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang terjadi hal-hal yang diancamkan seperti pembunuhan. Dulunya seperti kayak santet ya. Santet juga pernah seperti ini ya. Jadi mengirimkan foto-foto santet, gambar-gambar, video-video santet, lagi ditusuk-tusuk boneka. Sebenarnya ini hanyalah bentuk pengancaman ketika mereka sudah sangat stres. Jadi mereka tuh sangat stres atas tagihan-tagihan yang tidak kunjung Anda bayar, atas gagal bayar yang terjadi. Jadi mereka sungguh sangat bingung lagi, ini mau gimana lagi nih ngepres nasabahnya. Akhirnya mereka berkomplot bagaimana caranya mereka membuat seolah-olah bahwa ini adalah sungguhan, suatu ancaman. Padahal itu adalah drama dari mereka. Ini mereka juga, ya logikanya ya, mereka juga tidak akan mungkin berani melakukan hal seperti ini. Karena dengan hal-hal tunggakan-tunggakan hanya 1 juta lalu mereka melakukan pembunuhan sangat tidak mungkin juga sih. Ini benar-benar adalah merupakan suatu bentuk drama yang mereka buat agar nasabah ini benar-benar merasa ketakutan dan akhirnya melakukan pembayaran. Udah itu aja sih. Tapi sebenarnya ini resiko banget ketika nasabah ini bisa melaporkan ke kantor polisi ya atas ada masalah pengancaman seperti ini kan udah meresahkan dan udah mengganggu kenyamanan. Ini bisa aja dilaporkan ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti-bukti semuanya ya. Bukti chat, semuanya. Ini nanti polisi akan melakukan penyelidikan dan ini bisa kena nih orangnya. Bisa kena. Dan ini pasalnya berlapis ya. Teman-teman,
yang mendapatkan hal semacam ini, kawan-kawan dimanapun berada, yang mendapatkan pesan WA seperti ini, kalian jangan takut. Karena tidak akan pernah terjadi hal-hal semacam ini yang diancamkan, dan itu tidak akan pernah mereka lakukan. Ini hanya semata-mata mengancam agar kalian segera melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya ini kan tadi saya sudah sarankan, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti Anda tidak usah melakukan pembayaran. Biarkan ada orang dari pihak yang Anda menunggak itulah yang datang ke rumah Anda, lalu Anda konfrontir. Siapa ini? Seperti itu, gampang. Lalu kalau misalnya memang mereka nggak mau juga mengaku, oh ini bukan dari saya, ya udah, ayo kita ke kantor polisi bareng-bareng. Sudah seperti itu aja. Biarkan nanti polisi yang bekerja. Ini seperti ini sudah kurang ajar ya. Sudah di luar dari batas. Menagih itu bukan cara seperti ini. Menagih itu santun, tanyakan baik-baik, datang ke rumahnya, lalu tanyakan kapan akan melakukan pembayaran Bapak Ibu. Kalau mereka tidak puas dengan alasan-alasan Anda tidak membayar angsuran, Anda menunggak, Anda gagal bayar, mereka bisa melakukan kok upaya-upaya lain. Upaya hukum sekalipun bisa mereka lakukan kalau mau ya, melakukan gugatan. Tapi kan itu saya sudah bilang di video-video terdahulu, tidak akan mungkin terjadi. Nah, teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang diancamkan, mau pembunuhan, mau itu mereka mau menyantet, mau itu mereka membunuh, akan melakukan ancaman membacok Anda, menunggu Anda nanti tengah malam mereka akan datang rombongan, seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sama sekali tidak akan pernah terjadi. Itu hanyalah ancaman. Jadi kalian tidak usah resah, tidak usah takut. Ketawain saja. Mereka buat drama, ya kita juga akan buat drama buat mereka. Ketawain saja. Jadi dengan hal seperti itu, berarti mereka tidak akan pernah mendapatkan uang angsuran, tidak akan mendapatkan tagihan. Karena cara-cara seperti itulah justru yang akan menjadi neraka bagi mereka. Tadinya mereka akan menciptakan neraka buat si debitur, buat si nasabah. Tapi ternyata neraka itu buat mereka akhirnya. Karena nasabah pada gagal bayar dengan cara seperti itu. Coba bisa dibayangkan, kalau mereka memegang tagihan ya, sampai dengan 500 orang lah satu bulan. Lalu semuanya tipenya seperti itu kan, disamaratakan semuanya. Diancam seperti itu. Lalu nasabah-nasabah melihat nih video-video saya. Bahwa kalau sudah diancam seperti itu, nggak usah dibayar saja. Akhirnya musibah kan. Musibah buat si debt collectornya, buat si DC-nya. Bagaimana tidak musibah? Semua nasabah tidak melakukan pembayaran. Musibah keduanya ketika nasabah bisa melaporkan, bisa ditangkap dia. Musibah kedua kalinya. Sudah nggak gajian, sudah nasabah nggak bayar, dia nggak dapat tagihan, dia diomel sama kantornya, sama bosnya, lalu diburu sama polisi juga. Ya semacam inilah. Karena hidup-hidup mereka, hidup-hidup yang tidak berkah. Mereka melakukan pengancaman. Jadi mereka mendapatkan hasil uang untuk makan anak istrinya dari model-model mengancam seperti ini. Dari model menakut-nakuti seperti ini. Alangkah tidak berkahnya. Kasihan ya anak istrinya. Kalau kita lihat sih kasihan. Anak istri dari desa-desa konyol seperti ini, koplok seperti ini ya, kasihan sekali. Mereka dikasih makan, kalaupun memang ada yang bayar ya, mereka dapat komisi kan, dapat komisi dari tagihan-tagihan dari setiap ancaman yang mereka keluarkan. Kasihan ya, tidak jadi daging ya, yang halal dan haram itu hukumnya. Karena sudah memberikan makan dari hasil ancaman seperti ini, perbuatan-perbuatan yang keji. Apa coba bagusnya? Nggak ada sama sekali. Makanya saya bilang dari awal, kalian jangan pernah terjebak dengan dunia pinjol. Kalian yang saat ini sudah terjebak dunia pinjol, segera hijrah, segera lupakan dunia pinjol. Kalau kalian ada dana, segera tutupi. Agar permasalahan cepat selesai dan segera selesai dan tutup buku, tidak kenal lagi yang namanya pinjol. Karena kalian sudah tahu kan, mudorot sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Semuanya itu serba ketegangan, semuanya serba ketakutan dan ketidakpastian. Rezeki yang Anda ambil dari pinjol tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah menjadikan sesuatu yang baik. Bahkan Anda pakai untuk usaha pun, Anda tidak akan pernah mendapatkan kelancaran dan kemajuan atau keberhasilan dari usaha Anda ketika menggunakan dana pinjol. Coba cek, adakah orang yang sukses gara-gara usahanya pinjam uang pinjol? Nggak ada. Yang ada mereka terjerat habis-habisan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sebelum saya menutup video ini, saya tetap mengingatkan ke kalian sekali lagi, bila kalian mendapatkan ancaman pembunuhan, ancaman akan disantet, ancaman apapun yang berbau dengan kekerasan, itu adalah semata mereka untuk mendapatkan uang tagihan Anda. Itu adalah semata agar Anda sebagai nasabah segera melakukan pembayaran dan segera mengirimkan bukti bayar Anda. Udah itu aja. Jadi ketika Anda mengirimkan bukti bayar kepada mereka, selesai sudah.
Itulah tugas mereka. Tugas mereka untuk mendapatkan bukti pembayaran, untuk Anda segera membayar, tapi dengan ancaman. Sudahlah teman-teman. Ya, hal seperti ini kalian nggak usah risau, nggak usah takut lagi. Ini adalah memang pola kerja mereka. Mereka bekerja dengan hal seperti ini. Mereka bekerja dengan sistem seperti itu. Mereka membuat resah, itu adalah pekerjaan mereka. Kita yang waras yang harus ngalah. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya selalu mendoakan teman-teman semua, ya Allah, saat ini kawan-kawan kami sedang diliputi ketakutan, kekhawatiran atas segala macam bentuk teror dan ancaman yang dilakukan oleh para DC, ya Allah. Ya Allah, berikan ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk saudara-saudara kami, nasabah-nasabah yang saat ini tengah dirundung masalah gagal bayar pinjaman online, tidak mampu menyelesaikan kewajiban utangnya dalam dunia pinjaman online. Lepaskan mereka dari jeratan tersebut, ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan-Mu yang benar, ya Allah. Berikan mereka rezeki-rezekimu yang halal. Jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Jauhkan mereka dari keinginan kembali untuk terjerat dunia lembah pinjaman online. Perbaiki segi ekonominya, ya Allah. Bukakan jalan rezeki-rezeki untuk nasabah-nasabah kami yang saat ini sedang gagal bayar. Berikan mereka kemudahan dalam melakukan aktivitas usaha maupun pekerjaannya. Berikan mereka kelancaran. Berikan mereka kemudahan, berikan mereka keberhasilan, ya Allah. Agar mereka bisa mencukupi segala kebutuhan keluarganya yang sudah morat-marit akibat pinjaman online ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, tentunya kalian sudah menyadari bahwa pinjaman online ini benar-benar sungguh menyiksa. Pinjaman online ini benar-benar tidak ada manfaatnya. Pinjaman online ini benar-benar sangat membuat hidup Anda berantakan. Segera tinggalkan pinjaman online, tidak lagi minjol. Apapun susah Anda, sesusah apapun hidup kalian, jangan pernah mau menyentuh riba pinjol. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Untuk para penonton setia saya, kalian sehat selalu ya. Insya Allah rezeki Allah akan datang beruntun menghampiri Anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan semua, terima kasih. Saya pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!